Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apawati dari BO3A Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Saya akan menjelaskan materi tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah pembentukan manusia yang seimbang secara jasmani, rohani, dan akhlak, serta mampu menjalankan sebagai peran hamba Allah dan khalifah di bumi. Secara rinci, tujuan pendidikan mencakup membentuk kepribadian Muslim. Setiap aspeknya dipengaruhi oleh ajaran Islam, memiliki iman yang kuat, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pengembangan potensi peserta didik agar mampu menjalankan fungsi sebagai hamba Allah dari khalifah, yaitu memakmurkan bumi sesuai petunjuk Allah, menciptakan insan kamil, manusia atau manusia sempurna yang memiliki wawasan khalifah, mampu menjalankan tugas kehambaan, khalifahan, dan pewaris nilai-nilai agama. Manusia menjalankan peran sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Tujuan ini ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis tarbawi yang menjadi pedoman utama dalam proses pendidikan. Allah berfirman dalam hadis surat Al-Baqarah 202, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari ridha Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk pendidik manusia yang siap mengorbankan diri demi kebaikan dan keridhaan Allah, serta menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa. Dalam hadis tarbawi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajarkan suatu ilmu, maka baginya pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya pendidikan sebagai amal jariah yang berkelanjutan, serta mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu dan mengajarkan kepada orang lain. Tujuan pendidikan Islam juga mencakup pembentukan insan kamil atau manusia sempurna yang memiliki wawasan talaqafah, mampu menjalankan tugas kehambaan, kekhalifahan, tugas dan pewaris nilai-nilai agama. Pendidikan harus mampu mengembangkan potensi, secara holistik mencakup aspek spiritual, intelektual, sosial, dan fisik agar manusia dapat hidup seimbang dan bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Tujuan pendidikan juga menekankan pentingnya pendekatan holistik melalui keteladanan atau uswah, pembiasaan tauhid, nasihat atau mauziah, dan pengembangan lingkungan belajar yang kondusif. Guru juga diposisikan sebagai figur pendidik yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menjadi model perilaku, nilai-nilai pada peserta didik. Dengan demikian, proses pendidikan menghasilkan individu yang berkarakter, berpotensi, berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam hadis surat Al-Alaq halaman 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbika al-halaq. Ayat ini menjadi dasar bahwa pendidikan Islam bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan landasan keimanan pada Allah. Hadis surat Al-Baqarah ayat halaman 31, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda keseluruhnya, menunjukkan bahwa Allah memuliakan manusia dengan ilmu. Pendidikan adalah bagian dari kemuliaan manusia.
Hadis surat Luqman halaman 13 sampai halaman 19. Ayat ini menggambarkan tujuan pendidik karakter, tauhid, akhlak, kesabaran, kebaikan pada orang tua, dan adab dalam pergaulan. Untuk landasannya sendiri, tujuan pendidikan adalah pembinaan akhlak. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menekankan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk akhlak, berkewajiban menuntut ilmu, keteladanan sebagai metode pendidik, mengembangkan potensi fitrah peserta didik secara kompetisi, membentuk insan berakhlak Rabbani yang memiliki keimanan, ketakwaan, dan karakter mulia, dan ketiga, mengintegrasikan ilmu dan amal sehingga peserta didik mampu berperan sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi, membangun kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial secara seimbang, menciptakan generasi berkompetensi yang memberi manfaat dan kontribusi positif bagi masyarakat. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.